ekspektasi Anda IHSG ini akan ditutup di level berapa? Karena kalau sekarang kita lihat di 7.100 sempat menyentuh 7.200 tapi kemudian kembali lagi begitu ke 7.100. Apakah mungkin bisa menyentuh di atas 7.200 di akhir tahun ini? Kayaknya sih udah enggak ya Mbak Anne. Kayak indeksnya nih udah mulai sepi, orang udah mulai liburan sepertinya. Value-nya JCI juga sudah mulai turun. Udah mulai slightly below average. Saya rasa di sini-sini aja lah untuk tahun ini. Udah tinggal, I don't know, 10 working days. Ya udah cukup lah saya rasa. Baik, artinya kalau dibandingkan dengan tahun lalu, apakah window dressing yang sekarang ini cukup signifikan? Tahun ini didrive oleh beberapa saham tertentu ya. Tapi in general big cap saya juga sudah lumayan. Contohnya perbankan, bank saya udah oke kok. Jadi saya rasa tahun ini udah oke lah. Let's see next year lah, udah tinggal 10 days. Baik, bagaimana dengan SBN, terutama tenor 10 tahun? Apakah Anda lihat akan terjadi perubahan signifikan hingga akhir tahun ini? Saya bilang tahun depan, ya, tahun depan. Jadi SBN kita 10 year sekarang sekitar 6,5 sampai 6,6. Saya cukup yakin dengan, apalagi ditambah dengan Fed akan memotong suku bunga. Q1 boleh, Q2 boleh, Q3 boleh. Motongnya 3 kali boleh, 2 kali boleh. Either way, yang itu saya bilang tadi kecenderungannya. Kecenderungannya kalau udah dipotong, means going down. Saya yakin SBN itu 10 year, sementara ya, pasti below 6.5%. Sementara belum bisa di bawah 6 karena interest rate-nya masih tinggi. Saat BI turunin suku bunga, baru mungkin possibility untuk SBN Indonesia 10 year bisa di bawah 6. Let's see lah. Bagaimana dengan rupiah? Rupiah di 15.500 saat ini, tapi kemarin sempat di 15.400-an. Apakah Anda lihat mungkin bisa menguat lagi? Tadi yang saya bilang, Mbak Anneke, kita pernah bikin study, kita pernah bikin kajian di kantor, yaitu ternyata korelasi IDR, exchange rate Indonesia dengan DXY itu 80%, tinggi sekali. Kalau DXY-nya benar melemah karena Fed motong suku bunga, saya rasa IDR pun akan menguat. Minimal saya bilang stabil di 15.5 or slightly lower sepanjang 2024. Baik, bagaimana dengan keputusan Bank Indonesia di pekan ini? Kita sama-sama menunggu seperti apa. RDG konsensus mengatakan tetap akan mempertahankan. Apakah menurut Anda ini juga tidak akan terlalu banyak mempengaruhi pergerakan kurs kita? Apalagi tadi Anda sampaikan indeks dolar ini yang lebih mempengaruhi pergerakan rupiah. Ya, untuk RDG minggu depan ya, non-event. Pekan ini ya, non-event lah. Nggak naik, flat. IDR stay 15.4 sampai 15.5. Baik, untuk secara sektoral, kalau kita bicara di tahun ini mungkin ini sudah sangat dekat sekali begitu untuk menanyakan apa yang bisa kita harapkan. Tapi di tahun 2024, terutama di kuartal 1, kalau kita berkaca pada pemerintah mengatakan energi hijau ini mungkin yang akan menjadi fokus begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Saya setuju dengan Ibu Afiliani tadi. Energi hijau ini saya setuju, it's the future. Tapi is the future-nya kapan? Mungkin masih lama. Ya, karena apa? Salah satunya adalah investasinya ini tinggi. Kedua, daya atau power-nya ini, output-nya ini belum terlalu besar. For example, geothermal. Indonesia itu adalah nomor 2 terbesar geothermal di dunia. Number 1 is US, number 2 Indonesia, number 3 Filipina, number 4 Turki, dan seterusnya. Ya. Total kita itu, geothermal itu sekitar 2 gigawatt, let's say it's 3 gigawatt lah. Tapi untuk mencukupi kebutuhan secara masif belum. Ya, ditambah lagi jumlah investasinya pun tinggi. Inilah yang terjadi di 2022 saat kenapa orang bisa bertanya-tanya coal price bisa terbangnya sampai 350, yang sebelumnya bertahun-tahun break 100 aja susah. Ya, tiba-tiba break sampai 350, almost 400. Karena yang terjadi adalah saat pandemic, ya, orang tiba-tiba less consumption, ya, energy consumption, orang investasinya banyak di green, investasi yang di fosil berkurang, sedangkan power output dari green ini belum cukup banyak. Yang terjadi adalah seperti lembah jadinya ya, ada gap, you have to fill in the gap. Sedangkan tiba-tiba setelah pandemic, energy consumption back to normal, you don't have any choice. Have to back to the fossil. Fosilnya yang dianggap masih murah dan ketersediaan. Sedangkan greennya belum tersedia. Itu yang soal geothermal ya Mbak Anneke yang pertama. Yang kedua,
peluang sektor ya di paruh pertama 2024. Ada dua hal. Satu, kalau benar Fed memotong suku bunga di kuartal 1 atau kuartal 2, peluangnya ada di tech sektor. Ya, tech sektor ini nggak melulu tech, pure tech, tapi juga digital bank ya untuk Indonesia. Tetapi Indonesia punya satu speed bump, yaitu ada pemilu. Saya sih yakin pemilu nggak ada apa-apa dan will be very good, will be positive, will bring better Indonesia, siapapun pemenangnya. Ya. Apalagi kalau satu putaran. Ya. Kalau ditanya, gimana lihat pemilu? Apa yang bisa, pemilu seperti apa yang bisa membuat investor menjadi positif? Saya jawabnya cuma satu putaran. Siapapun itu, the better ya. Kalau bisa satu putaran, good. Ya, jadi, menjawab pertanyaan Mbak Anneke tadi, satu, untuk paruh pertama, first half 2024, tech. Ya. Yang kedua adalah kita masih punya speed bump, yaitu di pemilu. Ya, jadi sementara paruh pertama tech, paruh kedua saat pemilu sudah selesai, satu putaran atau dua putaran, ya kalau putaran kedua kan di Juni. Setelah itu baru back to domestic consumption, yaitu domestik lah, domestik bisa consumer, bisa staples, bisa discretionary juga. Ya, kita lihat, let's see. Karena eventually everything will be decided by valuation sih kalau saya ya. Mana kayak misalnya you really like 2021 misalnya. Digital bank is so crazy. Digital bank craze, everyone talk about it. Eventually valuation is too high. It go down. Ya, jadi kalau di paruh pertama saya bilang tech tapi tech yang nggak bisa jalan, belum jalan, mungkin lanjut ke kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Tuh. Begitu juga kalau saya bilang di second half consumer. Tapi kalau consumer udah naik di paruh pertama ya udah terlalu mahal. Let's see. Ya karena jangan lupa Mbak Anneke, indeks itu bergerak dulu sebelum ekonominya. Ya, jadi sebelum Fed benar-benar memotong suku bunga, tech-nya itu rally dulu. This is what happened with Nasdaq the last 3 months. You basically buy all those tech names, you make money on Nasdaq. Baik, tapi kalau kita lihat misalkan satu putaran begitu ya, artinya pemilu di bulan Februari, lalu seperti apa indeks di bulan Januari Anda lihat dengan ada potensi tech ini mungkin akan rally begitu? Apakah investor ini mungkin masih akan wait and see menunggu Februari nanti atau justru sudah akan dimulai di bulan Januari ketika tahun baru? Overall market wait and see. Beberapa sektor saya rasa sudah mulai merespon seperti contohnya tech. Saya rasa tech udah naik dulu di bulan Januari, Februari. Itu lebih lesser affected by pemilu. Ya. Lesser ya, bukan nggak affected ya Mbak Anneke, tetap affected. Baik, selain tech mungkin ada sektor lain yang harus kita perhatikan di bulan Januari? Selain mungkin akan rally, mungkin akan juga jatuh susah, mendadak ya? Begitu? Januari doang susah. Saya rasa pre-pemilu, overall market wait and see, you just have to be careful and selective to find attractive and opportunity in sectors. Saya rasa ya. Salah satunya saya sajikan tech.